Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, dan pensiunan Polri yang saya hormati dimanapun berada, tolong jangan geser dulu, jangan skip, tarik napas pelan-pelan, duduk yang nyaman, karena yang akan kita bahas ini bukan sekadar kabar yang lewat begitu saja. Ini soal hak, soal kepastian, soal uang yang sangat Bapak Ibu tunggu-tunggu setiap tahun, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Saya paham betul rasanya. Begitu mendengar kata THR, hati langsung campur aduk. Ada yang senang karena berharap bisa lebih tenang menghadapi kebutuhan lebaran, ada juga yang justru was-was karena pernah berharap tinggi tapi ternyata informasi yang beredar tidak sesuai. Dan yang membuat berat, kadang yang bikin resah itu bukan kenyataannya tapi banjir informasi yang simpang siur. Grup keluarga ramai, grup pensiunan ramai, potongan video beredar, screenshot berputar, sampai ada yang menuliskan pasti cair, pasti dapat, nominalnya segini, padahal belum jelas dasar resminya. Nah, karena itu, kali ini kita bahas dengan cara yang pelan tapi jelas. Fokus kita satu, THR pensiunan 2026. Siapa yang pasti dapat, lalu komponen apa saja yang masuk. Bukan sekadar katanya, tapi kita susun dengan logika yang rapi, berdasarkan pola kebijakan yang selama ini berjalan dan mekanisme pembayaran pensiun yang berlaku. Saya akan jelaskan dengan bahasa yang mudah, supaya Bapak Ibu bisa mengerti, bisa menenangkan hati, dan bisa punya pegangan saat membaca kabar-kabar yang beredar. Karena tujuan utama kita bukan bikin deg-degan, tapi bikin paham. Sekarang, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling sering muncul dan paling membuat orang gelisah. Saya ini pensiunan, apakah saya pasti dapat THR tahun 2026? Kalau yang dimaksud adalah pensiunan yang statusnya aktif sebagai penerima pensiun bulanan dan data Bapak Ibu valid serta rekeningnya aktif, maka secara prinsip Bapak Ibu termasuk kelompok yang selama ini masuk dalam daftar penerima ketika pemerintah memutuskan kebijakan THR untuk aparatur negara. Kenapa saya bilang ketika pemerintah memutuskan? Karena THR untuk aparatur negara termasuk pensiunan, selalu menunggu payung kebijakan yang diumumkan resmi. Namun pola beberapa tahun terakhir menunjukkan THR untuk pensiunan itu bukan sesuatu yang asing. Ini sudah menjadi kebijakan yang berulang. Artinya, kalau kebijakan THR 2026 ditetapkan, maka pensiunan PNS, pensiunan TNI, dan pensiunan Polri adalah kelompok yang sangat kuat posisinya sebagai penerima. Tapi saya tahu Bapak Ibu tidak cukup dengan kata kuat posisinya. Bapak Ibu maunya pasti. Nah, pasti itu bukan karena kita merasa yakin atau karena ramai di grup, tapi karena syaratnya terpenuhi dan tidak ada kendala administratif. Jadi kita pecah menjadi dua bagian. Pertama, siapa yang masuk kategori penerima jika kebijakan THR ditetapkan. Kedua, apa yang membuat seseorang yang seharusnya menerima jadi tertahan atau terlambat. Karena banyak kasus di lapangan bukan tidak dapat, tapi tertahan karena data dan rekening. Mari kita bahas satu persatu dengan tenang. Penerima yang umumnya masuk dalam THR pensiunan mencakup pensiunan PNS yang menerima pensiun bulanan, pensiunan janda atau duda yang menerima pensiun turunan, serta pensiunan anak yang memenuhi ketentuan tertentu. Untuk TNI dan Polri, prinsipnya sama. Purnawirawan yang menerima pensiun, serta penerima pensiun turunan yang sah. Jadi bukan hanya yang pensiun sendiri, tetapi juga penerima manfaat yang statusnya memang tercatat dan berhak menerima pembayaran pensiun bulanan. Di sini penting sekali kata tercatat dan berhak. Karena apa? Karena sistem pembayaran itu tidak bekerja berdasarkan cerita, tetapi berdasarkan data. Kalau data Bapak Ibu sudah masuk sebagai penerima pensiun bulanan, maka THR, ketika kebijakan THR ditetapkan, mengikuti jalur yang sama. Artinya, biasanya tidak perlu mengajukan apapun, tidak perlu daftar ulang, tidak perlu datang ke kantor selama data bersih dan tidak bermasalah. Namun, kalau ada perubahan data, misalnya rekening berubah, alamat berubah, status ahli waris berubah, atau terjadi perbedaan identitas, maka sistem bisa menahan dulu sampai data dianggap valid. Sekarang saya ingin Bapak Ibu benar-benar memahami ini karena ini sering terjadi dan sering membuat orang panik. Ketika THR cair, ada yang langsung masuk di rekening, ada yang belum masuk. Yang belum masuk bukan otomatis tidak dapat. Banyak yang sebenarnya dapat, tetapi tertahan karena status rekening tidak aktif atau karena ada proses validasi yang belum selesai. Ini sebabnya saya selalu bilang, jangan menilai hanya dari cerita orang lain. Karena tiap orang kondisinya bisa berbeda,
Bahkan beda bank mitra bayar, beda jam masuknya, beda wilayah, beda proses sinkronisasi. Jadi kalau hari ini teman Bapak Ibu sudah masuk, sementara Bapak Ibu belum, jangan langsung panik. Yang perlu dilakukan adalah cek hal-hal kunci yang akan kita bahas sebentar lagi. Sekarang kita masuk ke inti pertama, siapa yang pasti dapat. Dalam bahasa yang paling sederhana, kelompok yang paling aman adalah pensiunan yang menerima pensiun bulanan secara rutin tanpa gangguan dan tidak sedang dalam status penghentian sementara. Artinya, pensiun bulanan Bapak Ibu masuk lancar tiap bulan, Bapak Ibu tidak punya masalah autentikasi atau verifikasi yang tertunda, dan rekeningnya aktif. Kalau kategori ini Bapak Ibu penuhi, maka ketika THR ditetapkan, Bapak Ibu termasuk yang sangat mungkin menerima tanpa hambatan. Lalu bagaimana dengan janda atau duda pensiunan? Selama statusnya sah sebagai penerima pensiun turunan dan data sudah tercatat, biasanya juga termasuk. Bagaimana dengan anak penerima pensiun? Ini lebih sensitif, karena biasanya ada batasan usia dan ketentuan tertentu, tetapi prinsipnya sama. Kalau sudah tercatat sebagai penerima pensiun turunan yang masih memenuhi syarat, maka ketika THR diberikan, ia masuk di jalur penerima. Yang perlu diperhatikan adalah pembaruan data berkala, karena kategori turunan seringkali lebih sering diminta verifikasi. Sekarang pertanyaan berikutnya, saya pensiunan tapi beberapa bulan terakhir sempat bermasalah. Apakah saya masih dapat? Jawaban paling aman. Haknya mengikuti status kepesertaan dan validasi data. Kalau masalahnya sudah diselesaikan sebelum proses pembayaran THR, biasanya bisa ikut diproses. Tetapi kalau masalahnya masih ada, rekening diblokir, data belum valid, autentikasi gagal, maka prosesnya bisa tertunda. Jadi kita jangan membahas dengan emosi, kita bahas dengan langkah-langkah praktis. Nah, sekarang kita masuk ke inti kedua, komponen apa saja yang masuk dalam THR pensiunan. Ini bagian yang paling bikin penasaran karena banyak orang mengira THR itu tunjangan tambahan di luar gaji pensiun. Padahal untuk pensiunan, THR umumnya berbentuk satu kali penghasilan pensiun, sesuai komponen yang ditentukan dalam kebijakan tahun berjalan. Dalam bahasa gampangnya, THR pensiunan biasanya mendekati jumlah yang Bapak Ibu terima setiap bulan sebagai penghasilan pensiun, tetapi bisa ada komponen yang tidak dihitung, tergantung ketentuan saat itu. Komponen inti yang paling sering menjadi dasar adalah gaji pokok pensiun, ini pondasi. Gaji pokok pensiun adalah angka utama yang ditetapkan berdasarkan golongan terakhir, masa kerja golongan, dan ketentuan pensiun yang berlaku. Kalau ada penyesuaian gaji pokok pensiun yang sudah berlaku, maka gaji pokok pensiun yang dipakai biasanya adalah gaji pokok pensiun yang berjalan saat kebijakan THR ditetapkan. Makanya ketika ada kabar tentang kenaikan gaji atau penyesuaian, orang sering mengaitkan dengan THR. Tetapi perlu dipahami, THR itu bukan rapel, dan bukan otomatis berarti ada penambahan ganda. THR berdiri sendiri, sedangkan kenaikan gaji punya jalur kebijakan sendiri. Selain gaji pokok, komponen yang sering melekat adalah tunjangan keluarga. Ini biasanya mencakup tunjangan istri atau suami, dan tunjangan anak sesuai ketentuan tanggungan. Kalau dalam penghasilan bulanan Bapak Ibu memang ada tunjangan keluarga yang melekat, maka dalam banyak pola kebijakan, komponen ini ikut dihitung sebagai bagian dari penghasilan yang menjadi dasar THR. Tetapi sekali lagi, detailnya mengikuti ketentuan tahun tersebut. Karena ada masa di mana komponen tertentu masuk penuh, ada masa di mana komponen tertentu dibatasi. Itulah kenapa penting menunggu ketentuan resmi, bukan sekadar menyamakan dengan tahun lalu secara mentah. Komponen berikutnya yang sering dibahas adalah tunjangan pangan. Dalam konteks pensiun, tunjangan pangan biasanya diberikan sebagai nilai setara tertentu sesuai tanggungan. Di banyak mekanisme pembayaran, tunjangan ini juga menjadi bagian dari penghasilan yang diterima. Pertanyaannya, apakah selalu masuk ke THR? Di beberapa pola, tunjangan ini termasuk komponen yang melekat dan ikut. Namun, saya tidak ingin Bapak Ibu mengunci pikiran pada pasti masuk tanpa melihat ketentuan. Yang saya ingin Bapak Ibu pegang adalah cara berpikirnya. THR pensiunan biasanya berbasis penghasilan pensiun yang terdiri dari komponen-komponen yang melekat dan komponen yang masuk mengikuti aturan yang ditetapkan. Nah, disinilah letak kebingungan yang sering dimanfaatkan orang-orang tidak bertanggung jawab. Mereka menuliskan THR itu gaji pokok plus semua tunjangan plus tambahan sekian. Lalu orang langsung percaya. Padahal komponen yang dihitung bisa berbeda. Dan sering juga komponen tunjangan kinerja yang biasa dibahas untuk ASN aktif,
Itu bukan bagian dari pensiun, jadi jangan tercampur. Pensiunan berbeda dengan ASN aktif. Untuk pensiunan yang menjadi dasar adalah penghasilan pensiun, bukan tunjangan yang hanya ada saat masih aktif bekerja. Sekarang saya mau Bapak Ibu fokus pada hal yang sering menimbulkan salah paham. Apakah ada potongan di THR pensiunan? Banyak yang bertanya, kalau THR masuk kok jumlahnya tidak sama persis dengan pensiun bulanan? Bisa jadi karena beberapa hal. Pertama, perbedaan komponen yang dihitung. Kedua, pajak atau ketentuan tertentu jika berlaku pada kategori tertentu. Ketiga, ada potongan rutin yang mungkin tetap berjalan karena sistem bank atau kewajiban lain, tergantung skema masing-masing. Tetapi jangan langsung menyimpulkan dipotong oleh taspen atau dipotong oleh lembaga. Banyak potongan itu berasal dari pengaturan yang sudah berjalan di rekening, seperti auto debit tertentu. Jadi yang paling aman, ketika THR masuk, cek mutasi rekening, lihat nominal masuknya, lalu bandingkan dengan penghasilan bulanan, dan pahami apakah ada perbedaan dari komponen. Sekarang mari kita bahas jalur pencairan supaya Bapak Ibu tahu THR ini masuknya lewat siapa. Untuk pensiunan PNS yang paling dikenal adalah mitra bayar yang bekerja sama sebagai penyalur. Praktiknya Bapak Ibu menerima pensiun bulanan melalui bank mitra atau kantor pos sesuai yang sudah ditetapkan. Ketika THR dibayarkan, biasanya masuk lewat jalur yang sama, ke rekening yang sama, pada sistem yang sama. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu menerima melalui bank tertentu, THR pun biasanya masuk melalui bank tersebut, bukan melalui rekening lain. Itulah kenapa memastikan rekening aktif itu sangat penting. Untuk pensiunan TNI dan Polri, prinsipnya juga sejalur, penerimaan melalui bank penyalur sesuai mekanisme yang berlaku. Jadi jangan sampai ada yang menghubungi Bapak Ibu dan mengatakan THR harus diproses lewat link, harus mengisi formulir, harus verifikasi OTP. Tidak. Untuk proses resmi, tidak ada cerita mengisi OTP untuk mencairkan THR. THR bukan hadiah undian, THR adalah hak yang mekanismenya sudah terstruktur. Jika ada orang yang meminta data sensitif, meminta kode OTP, meminta PIN, atau meminta transfer biaya administrasi, itu bukan bantuan, itu modus. Bapak dan Ibu, saya sengaja menekankan bagian ini karena setiap tahun menjelang pencairan selalu muncul gelombang penipuan. Modusnya macam-macam. Ada yang mengaku petugas, ada yang mengaku dari bank, ada yang mengaku dari lembaga, lalu mereka membuat panik dengan kalimat THR Anda tertahan, data Anda bermasalah, harus segera verifikasi. Mereka sengaja menekan psikologis karena mereka tahu orang sedang menunggu. Di sini yang harus Bapak Ibu pegang adalah prinsip sederhana. Lembaga resmi tidak meminta OTP, tidak meminta PIN, tidak meminta transfer biaya untuk mempercepat pencairan. Kalau ada kendala data, jalurnya lewat layanan resmi, bukan lewat chat pribadi yang memaksa-maksa. Sekarang, saya ingin Bapak Ibu punya checklist yang bisa dilakukan dari sekarang, bahkan sebelum ada pengumuman resmi. Karena ini yang membuat pencairan lancar. Pertama, pastikan rekening penerima pensiun aktif. Bagaimana cara mudahnya? Lakukan transaksi kecil atau cek ke bank apakah rekening tidak dorman, tidak diblokir, tidak bermasalah. Kedua, pastikan data identitas sesuai. Nama, NIK, dan data yang terdaftar di bank sejalan dengan data penerima pensiun. Ketiga, kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi autentikasi atau proses verifikasi berkala, pastikan itu dilakukan tepat waktu dan tidak gagal. Banyak keterlambatan terjadi karena verifikasi belum dilakukan, lalu sistem menahan pembayaran. Keempat, jika Bapak Ibu punya perubahan data, misalnya pindah alamat, perubahan status keluarga, perubahan ahli waris, jangan tunggu ramai-ramai saat mendekati pencairan. Lebih aman dibereskan dari jauh hari. Karena saat masa pencairan besar, kantor layanan biasanya ramai, telepon layanan padat, dan proses menjadi lebih melelahkan. Jadi semakin cepat disiapkan, semakin tenang. Sekarang kita kembali ke pertanyaan utama. Siapa yang pasti dapat? Bapak Ibu, kalau saya rangkum dengan bahasa paling jelas, maka pasti itu melekat pada dua hal, status penerima yang sah dan data yang valid. Pensiunan sah yang rutin menerima, data valid, rekening aktif, itu yang paling aman. Penerima turunan yang sah dan memenuhi syarat, data valid, itu juga masuk. Yang berpotensi bermasalah bukan karena tidak berhak, tetapi karena ada kendala administrasi, rekening tidak aktif, data ganda, data belum diperbarui, atau verifikasi belum selesai. Lalu bagaimana dengan mereka yang baru pensiun mendekati waktu THR? Ini juga sering ditanyakan.
Biasanya jika status pensiun sudah efektif dan sudah masuk sebagai penerima pensiun pada periode yang ditetapkan, maka ia bisa masuk. Tetapi kalau prosesnya belum selesai, bisa terjadi penyesuaian. Karena itu, bagi yang baru pensiun, kuncinya lebih besar pada kecepatan sinkronisasi data. Jika belum menerima pensiun bulanan secara normal, maka THR bisa ikut menunggu sampai statusnya benar-benar aktif dalam sistem. Jadi jangan panik, tetapi siapkan mental bahwa proses administratif untuk pensiunan baru kadang butuh waktu. Nah, sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu memahami satu hal yang sering menjadi sumber salah paham. THR tidak sama dengan rapel. THR adalah pembayaran rutin tahunan yang sifatnya satu kali sesuai ketentuan. Rapel adalah pembayaran selisih karena ada perubahan kebijakan yang berlaku mundur atau ada keterlambatan administrasi. Jadi ketika ada yang berkata THR sekaligus rapel, itu harus dipisahkan. Bisa saja ada tahun di mana kebetulan rapel dibayarkan berdekatan dengan THR, sehingga terasa seperti double. Tapi itu bukan aturan yang otomatis. Jangan sampai Bapak Ibu sudah menunggu THR plus rapel. Lalu ketika hanya THR yang masuk merasa haknya hilang. Yang hilang bukan haknya, tapi ekspektasi yang terlalu cepat. Karena itu, cara berpikir yang paling sehat adalah begini, THR itu satu paket sendiri. Jika ada kebijakan lain, seperti penyesuaian gaji atau rapel, itu paket lain. Kalau kebetulan waktunya berdekatan, syukuri. Kalau tidak, jangan menjadikannya standar. Yang penting adalah memastikan kita memahami apa yang benar-benar sedang dibahas. Sekarang, mari kita bahas sedikit tentang komponen apa saja yang masuk dengan penjelasan yang lebih membumi, supaya Bapak Ibu bisa membayangkan ketika nanti THR masuk. Biasanya, komponen yang paling dominan adalah gaji pokok pensiun. Ini biasanya paling besar porsinya. Lalu, tunjangan pasangan jika ada dan sah. Lalu tunjangan anak jika memenuhi syarat, lalu tunjangan pangan sesuai tanggungan, dan biasanya ada ketentuan bahwa THR diberikan sebesar 1 kali penghasilan pensiun. Artinya, kalau penghasilan bulanan Bapak Ibu terdiri dari komponen-komponen itu, THR cenderung mengacu ke sana. Tetapi saya ulangi, karena ini penting, rincian komponen yang masuk dapat diatur ulang dalam ketentuan tahun berjalan. Jadi jangan langsung menyebarkan angka pasti atau komponen pasti sebelum ada ketentuan yang diumumkan. Bapak Ibu boleh membuat estimasi kasar untuk perencanaan, misalnya menganggap THR mendekati pensiun bulanan. Itu wajar. Tetapi jangan mengunci harus sama persis, hingga membuat kecewa jika ada perbedaan. Karena perbedaan kecil bisa muncul dari komponen yang dihitung atau dari penyesuaian administratif. Sekarang, bagian yang sering terlewat, apakah semua pensiunan mendapatkan THR di tanggal yang sama? Banyak orang berpikir cairnya harus serentak, padahal dalam praktik sistem, meskipun kebijakannya berlaku serentak, proses transfer dapat berlangsung bertahap dalam jam atau hari yang tidak selalu sama persis. Ini bisa dipengaruhi oleh bank, oleh antrean transaksi, oleh proses sistem, atau oleh validasi data. Jadi kalau ada rumor kalau tidak masuk jam sekian berarti tidak dapat, itu menyesatkan. Yang benar adalah cek rentang waktu pencairan yang ditetapkan. Jika masih dalam rentang, bersabar sambil memastikan data aman. Jika rentang sudah lewat dan belum masuk, baru lakukan langkah-langkah penelusuran lewat jalur resmi. Langkah penelusuran yang paling sehat bukan mengirim data ke orang tidak dikenal, tetapi mulai dari yang paling aman. Cek saldo dan mutasi rekening, cek pemberitahuan dari bank. Jika belum ada, hubungi bank penyalur dulu untuk memastikan rekening tidak bermasalah. Jika rekening aman, barulah hubungi layanan resmi lembaga terkait untuk mengecek status pembayaran. Dan saat menghubungi layanan resmi, siapkan data secukupnya, jangan menyerahkan data sensitif seperti PIN atau OTP, karena layanan resmi pun tidak akan meminta itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekarang saya ingin menutup dengan rangkuman yang benar-benar bisa Bapak Ibu pegang, supaya setelah mendengar atau membaca naskah ini, Bapak Ibu tidak lagi kebingungan. Pertama, penerima THR pensiunan 2026 ketika kebijakan THR ditetapkan, umumnya mencakup pensiunan PNS, purnawirawan TNI, pensiunan Polri, dan penerima pensiun turunan yang sah serta memenuhi syarat. Kedua, yang membuat seseorang tidak langsung menerima biasanya bukan karena dicoret, tetapi karena kendala data, rekening, atau verifikasi. Ketiga, komponen THR pensiunan umumnya mengacu pada 1 kali penghasilan pensiun dengan inti gaji pokok pensiun,
dan komponen melekat seperti tunjangan keluarga dan tunjangan pangan sesuai ketentuan. Keempat, jangan terjebak hoaks. Tidak ada pihak resmi yang meminta OTP, PIN, atau biaya untuk mempercepat. Kelima, persiapan terbaik adalah memastikan rekening aktif dan data valid dari jauh hari. Dan satu hal terakhir yang ingin saya sampaikan dengan nada yang sangat tulus. THR itu memang membantu, tapi ketenangan Bapak Ibu jauh lebih berharga. Jangan biarkan rumor harian merusak tidur, merusak pikiran, merusak kesehatan. Bapak Ibu sudah berjuang puluhan tahun, sekarang waktunya hidup lebih tenang. Maka ketika menerima informasi, pegang prinsip. Tunggu yang resmi, siapkan yang bisa disiapkan, dan jangan mudah terpancing. Semoga naskah ini membuat Bapak Ibu lebih paham, lebih siap, dan lebih tenang. Semoga ketika waktunya tiba, hak Bapak Ibu bisa masuk lancar tanpa hambatan, dan Idul Fitri 2026 bisa disambut dengan hati yang lapang bersama keluarga tercinta. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.